Di video sebelumnya, aku membahas reaksi substitusi. Bisa klik di sini buat kalian yang belum nonton. Di video kali ini, kita membahas reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi kimia organik di mana dua substituen, gugus lepas dan hidrogen, dipisahkan dari suatu molekul. Biasanya, ini akan membentuk ikatan rangkap. Ada dua jenis reaksi eliminasi, yaitu reaksi E1 dan E2. Ini adalah reaksi tert butil bromida dengan air membentuk isobutilena. Pada reaksi E1, hanya tert butil bromida yang mempengaruhi laju reaksi. Mengubah konsentrasi air di sini tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Untuk mekanismenya, E1 adalah reaksi yang stepwise. Pertama, bromin lepas dari molekul membentuk karbokation. Setelah itu, air akan menyerang proton dan membentuk ikatan rangkap. Karena E1 ini sifatnya stepwise, maka dibutuhkan molekul yang memiliki karbokation yang stabil. Contohnya adalah karbon tersier, karbon alilik, dan karbon bensilik. Ini adalah reaksi 2-bromobutana dengan kalium tert butoksida. Dalam reaksi E2, kedua substrat dan basa mempengaruhi laju reaksi. Mekanisme reaksi E2 adalah concerted. Di sini, molekul tert butoksida menyerang proton dan mendorong elektron untuk melepas bromin, sehingga terbentuk 2-butena. Mekanisme reaksi E2 di sini bisa dipakai untuk memprediksi struktur produknya. Untuk reaksi 2-bromobutana di sini ada dua kemungkinan produk, yaitu butena dengan konfigurasi E dan Z. Produk yang lebih banyak terbentuk di sini adalah yang E. Untuk reaksi E2 ini, posisi hidrogen dan bromin harus berlawanan atau disebut anti-periplanar. Jadi, di sini ada dua kemungkinan konformasi dari 2-bromobutena. Konformasi dengan gugus metil pada posisi anti-periplanar di sini yang less hindered. Maka dari itu, terbentuklah alkena dengan konfigurasi E sebagai major product. Setelah itu, mekanisme E2 di sini juga stereospesifik. Jika kita punya dua konfigurasi yang berbeda pada suatu substrat, maka bisa terbentuk alkena yang berbeda. Pertama-tama, kita gambarkan reaktan di sini dengan memposisikan bromin dan hidrogen pada posisi anti-periplanar. Setelah itu, gambarkan mekanisme reaksi eliminasinya di sini. Setelah itu, kita gambarkan produknya dalam bentuk zigzag diagram. Di sini, kita dapatkan alkena dengan konfigurasi E dan Z. Reaksi substitusi dan eliminasi selalu berkompetisi satu sama lain. Sebenarnya ini hanya di mana tempat suatu basa menyerang. Jika serangan terjadi pada karbon dengan gugus lepas, akan terjadi reaksi substitusi. Jika serangan terjadi pada hidrogen di sini, yang terbentuk adalah reaksi eliminasi. Pada umumnya, basa kuat akan menyerang proton, sedangkan basa lemah akan menyerang karbon. Contohnya, reaksi tert butil klorida dengan etanol. Etanol adalah basa lemah, sehingga terjadi reaksi SN1. Jika kita menggunakan sodium etoksida yang merupakan basa kuat, akan terjadi reaksi eliminasi E2. Faktor selanjutnya adalah besar suatu nukleofil. Untuk reaksi substitusi bisa terjadi, nukleofil harus bisa masuk di antara karbon substituen. Jika kita bandingkan dengan serangan pada hidrogen, serangan dengan hidrogen itu lebih mudah. Jadi, suatu basa yang besar atau bulky akan lebih mungkin untuk reaksi eliminasi. Contohnya adalah reaksi 1-bromopentana dengan natrium hidroksida dan kalium tert butoksida. Natrium hidroksida menghasilkan ion hidroksida yang kecil sehingga terjadi reaksi substitusi.
Ion tert butoksida adalah ion basa yang besar, sehingga terjadi reaksi eliminasi.